Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Islam dibangun atas 5 dasar sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaumu Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Perlu diketahui bahwasanya Islam itu dibangun atas 5 dasar. Sebagai pondasinya adalah syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Umat Islam ketika belum mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai pembuka keislamannya, maka belum dikatakan sebagai seorang muslim. Dan syahadat ini sebagai kunci utama di dalam kita masuk menjadi seorang muslim. Yang kedua, mendirikan sholat. Sholat yang wajib kita kerjakan. Kemudian memberi zakat. Yang keempat, berpuasa bulan suci Ramadan. Yang kelima, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Konsep 5 dasar dalam Islam ini ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Kalau kita melihat syahadat berlaku bagi siapa saja yang memasuki agama Islam, maka dia wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sholat 5 waktu juga diwajibkan atas semua umat Islam tanpa kecuali, laki-laki ataupun perempuan, kaya, miskin, pejabat, rakyat, alim, awam, tidak ada bedanya. Semuanya mendapatkan perintah wajib melaksanakan sholat, tentunya dengan ketentuan syarat dan rukunnya dipenuhi, tahu mana sunah-sunahnya, tahu yang makruh, tahu yang membatalkannya. Maka sholat ini menjadi pokok di dalam kita membangun Islam. Rasulullah mengatakan, as-sholatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat ini adalah tiang agama. Siapa saja yang mengerjakan sholat, berarti dia mendirikan agama. Siapa yang meninggalkannya, dia berarti merobohkan agama. Yang ketiga adalah zakat. Zakat ini adalah ibadah yang dikhususkan bagi mereka-mereka yang sudah mempunyai bilangan. Bilangan dalam zakat ini dalam fikih dikenal dengan istilah nisab, yaitu batasan-batasan seseorang wajib mengeluarkan zakatnya. Jadi untuk perintah zakat ini tidak berlaku untuk semuanya, akan tetapi diberlakukan bagi mereka umat Islam yang sudah mempunyai batasan-batasan di mana mereka wajib mengeluarkan zakatnya. Yang keempat adalah puasa. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah bagian daripada rukun Islam.
Dan puasa ini diperuntukkan bagi umat Islam siapa saja, orang mana saja, sebatas bisa memenuhi syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Kemudian yang kelima, haji. Haji dikhususkan bagi yang mampu saja. Yang mampu dalam arti secara pembiayaan, secara keamanan, juga termasuk di situ kaitannya juga dengan kesehatan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana jadinya kalau orang yang melakukan ibadah puasa akan tetapi dia tidak melaksanakan sholat? Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita kembali. Islam itu dibangun atas 5 dasar. Kalau agama Islam kita ibaratkan sebuah rumah atau sebuah bangunan yang kokoh, maka sebagai pandasinya itu harus kuat. Di dalam Islam, pandasi keagamaan kita, keislaman kita dibuka dengan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sebagai pandasi. Jadi kalau kita mau membangun apapun, kalau pandasinya sudah kuat, insya Allah bangunan itu juga akan kuat. Kemudian yang kedua, sholat. Sholat ini diibaratkan sebagai tiang agama. Laksana ketika kita membangun sebuah bangunan. Bagaimana bangunan itu akan terjadi kokoh manakala tidak disanggah dengan pilar. Dan sholat ini adalah pilar untuk menguatkan Islam kita. Artinya bahkan sholat ini di hadis yang lain disebutkan sebagai amalan yang kelak di yaumil qiyamah akan dihisab pertama kali. Rasulullah pernah mengatakan bahwa awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Idza saluhat saluha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawabannya, akan dihitung oleh Allah kelak di hari kiamat bagi setiap hamba Allah adalah perihal sholatnya. Kalau sholatnya baik, amal yang lain baik. Tapi kalau sholatnya tidak baik, maka yang lain juga tidak baik. Kalau zakat kita gambarkan sebagai atap. Kalau puasa kita jadikan laksana sebagai dinding. Bagaimana rumah itu akan sempurna kalau ternyata atapnya ada, dindingnya ada, tapi tiangnya tidak ada. Jadi kita renungkan bersama-sama, mau apa jadinya nanti kalau di hadapan Allah kita yang melaksanakan puasa Ramadan, akan tetapi justru yang pokok dari agama ini adalah sholat, kok sholatnya tidak dilaksanakan. Ini diibaratkan orang yang membangun rumah, atapnya ada, dindingnya ada, pandasinya juga ada, tapi pilarnya tidak ada, tiangnya tidak ada. Tentunya itu akan menjadi bangunan yang aneh, akan menjadi bangunan yang tidak bisa kita tempati dan tidak bisa menyelamatkan kita. Untuk itu kita berdoa, khususnya di bulan Ramadan ini, semuanya bisa melaksanakannya sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang ada. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, puasa Ramadan adalah amalan ibadah yang khusus. Khususnya apa? Khususnya puasa itu diwajibkan bagi kita 1 tahun sekali dalam 1 bulan, yaitu pada bulan suci Ramadan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ketika kalian bertemu dengan bulan Ramadan,
maka diperintah oleh Allah untuk berpuasa. Dalam ayat sebelumnya disampaikan kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dan puasa yang kita lakukan, yang kita kerjakan atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita kerjakan dalam bulan suci Ramadan. Alangkah indahnya seorang muslim yang taat kepada Allah, kemudian melaksanakan sholatnya baik, kemudian bagi yang mampu zakatnya dilaksanakan, puasanya dijaga dari hal yang membatalkan, dari hal yang merusak puasa kita, yang oleh para ustadz, para kiai sudah dibahas hal-hal yang merusak tentang puasa kita jaga, benar-benar kita jaga. Karena salah satu di antara rukun puasa kecuali niat adalah al-imsak anil muftirat, menjaga dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita. Jadi sempurna kita apabila kita punya rumah, kemudian pilarnya kuat, dindingnya hebat, atapnya juga bagus, insya Allah itu rumah-rumah yang indah. Tentunya kalau rumahnya itu indah, penghuninya pun merasa kerasan, merasa betah berada di rumah. Sama halnya dengan kita umat Islam. Kalau kita ingin sempurna di dalam keislaman kita, satu, ayo kita jaga sholat kita. Jangan sampai kita sholat tinggalkan, jangan sampai puasa kita tinggalkan. Bagi yang mampu tidak melaksanakan zakatnya, bagi yang punya kesempatan berhaji tidak melaksanakan hajinya, ini kita akan menjadi orang yang benar-benar merugi kelak di hari kiamat yang akan datang. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, apabila orang yang melaksanakan ibadah puasa akan tetapi tidak melaksanakan sholat, itu sangat aneh kedengarannya. Justru sholat ini yang menjadi pokok, puasa ini yang melengkapi kesempurnaannya, apalagi di dalam bulan suci Ramadan ditambah dengan variasi-variasi ibadah, hiasan-hiasan ibadah, akan terjadi keindahan-keindahan dalam ibadah kita. Kalau kita punya rumah kita bagus, dibangun dengan biaya yang besar, kemudian dihiasi dengan taman bunga yang indah, ada akuarium dan segala macam yang menghiasi rumah kita tentunya akan menjadi orang yang betah di dalam rumah. Sebagaimana panjenengan kita semuanya di bulan Ramadan siang berpuasa, malam menjalankan qiyam Ramadan, Masya Allah, akan indah dengan tarawih kita, dengan tadarus kita, dengan sedekah kita, akan menjadi bangunan yang sangat indah, kelak akan diganti oleh Allah untuk kita di dalam surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Tarawih itu juga amalan sunnah yang bisa menjadi penghias keindahan surga panjenengan kelak di hari kiamat. Tarawih adalah sesuatu ibadah sunnah yang akan mempercantik ibadah wajib kita, memperindah ibadah wajib kita. Bahkan tarawih yang kita kerjakan bisa menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita idza ijtanabal kabair, selama kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Karena kalau kita meninggal masih membawa dosa-dosa besar dan belum bertobat, maka tidak ada ampun bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi fa insyaallah ketika kita siang berpuasa, malam bertarawih, tadarus Al-Qur'an, maka kelak ketika datang hari raya kita dosa-dosanya bersih, laksana baru dilahirkan oleh ibu kita. Masya Allah, betapa indah dan betapa agungnya nilai-nilai puasa Ramadan yang akan menjadi sebab yang melengkapi kesempurnaan Islam kita. Akan terjadi hal yang tidak baik ketika
kita tidak sempurna di dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, terutama puasa kita. Mari kita jaga tubuh kita jaga vitalitas tubuh kita jaga kesehatan kita, karena dalam puasa Ramadan membutuhkan kesehatan, membutuhkan tubuh yang kuat, sehingga akan menjadi sempurna amal ibadah puasa kita. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, yang ketiga, Rasulullah juga pernah mengingatkan, asyamu junnatun minan nar. Puasa ini adalah merupakan perisai kita, tameng, benteng bagi tubuh kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, ketika kita sudah membentengi diri dengan berpuasa, insya Allah akan menghindarkan kita dari neraka Allah. Karena apa? Kita bentengi tubuh kita bentengi diri kita, iman Islam kita dengan berpuasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan ini punya faedah, punya fadilah yang luar biasa, kecuali sebagai pelengkap keislaman kita, melengkapi islaman kita. Yang kedua, sebagai benteng tubuh kita dari neraka. Kemudian ada hadis mengatakan, sumu tasihu, berpuasalah kamu, maka kamu akan menjadi orang yang sehat. Untuk itu dengan berpuasa, insya Allah akan menghilangkan semua penyakit-penyakit kita. Karena ada yang mengatakan sebuah hadis bahwa perut ini adalah sumber makanan. Karena perut ini sumber makanan, bisa saja perut kita ini banyak terjangkit atau membawa penyakit. Maka lapar adalah obatnya. Yang dimaksud lapar di sini adalah berpuasa. Karena apa? Dengan perut yang kosong, dengan perut yang lapar, insya Allah akan banyak membunuh bakteri-bakteri yang akan merusak pada tubuh kita. Ini kalau kita baca dalam riset seorang dokter yang membuktikan apa betul puasa Ramadan ini bisa menjadikan orang menjadi sehat. Ternyata kesimpulannya, Rasulullah ini orang yang sangat luar biasa, orang yang sangat alim, orang yang sangat cerdas, sehingga bisa mendeteksi dengan berpuasa. Padahal saat itu belum ada alat-alat kesehatan, tapi Rasulullah sudah mengatakannya, dan itu dibutuhkan dalam waktu sekarang ketika zaman sudah serba canggih, alat sudah serba modern, sehingga ternyata itu terbukti dari semua apa yang disabdakan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW.